Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia kepada kita. Berjumpa kembali dengan kami untuk membahas ayat-ayat Al-Quran supaya bisa menjadi acuan bagi kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Saudaraku kaum muslimin, dimanapun Anda berada, saya doakan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, sehingga bisa beraktivitas dengan lancar. Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita beraktivitas, bekerja, ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi wira swasta, pengusaha, dan lain sebagainya. Tujuan kita bermacam-macam. Ada yang ingin jabatannya naik, tinggi. Ada juga yang ingin penghasilannya banyak, berlipat-lipat, usahanya maju dan berkembang, dan lain sebagainya. Dalam kita menjalani aktivitas itu, terutama bekerja khususnya, niat kita ada yang hanya mengejar materi, mengejar keuntungan duniawi. Maka terhadap mereka yang tujuannya hanya satu, yaitu keuntungan duniawi, rugi. Kenapa? Karena yang Allah siapkan adalah pahala dunia dan akhirat. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu thawabat dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira. Man kana yuridu, barang siapa yang menginginkan thawabat dunya, pahala dunia, fa indallahi, maka di sisi Allah, thawabud dunya wal akhirah, pahala dunia dan akhirat. Wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dari ayat ini kita bisa pahami bahwa kalau kita menjalani aktivitas kita, terutama mencari nafkah, hanya tujuannya dunia. Misalnya kita dapat uang, jabatan tinggi, karir mulus, lancar, dagang dapat duit banyak. Hanya itu yang kita dapatkan. Seperti para sahabat dulu, Allah ingatkan, kalau tujuan mereka berperang menghadapi orang-orang kafir hanya untuk mendapatkan harta rampasan perang, al-ghanimah, ya hanya dapat itu. Karena itu yang menjadi tujuan mereka. Dan rugi. Kenapa? Karena Allah siapkan dua pahala. Thawabud dunya wal akhirah. Pahala dunia dan akhirat. Kalau kita beraktivitas, menjalankan kegiatan kita untuk pahala akhirat juga, terutama supaya kita dapat pahala dari Allah, memberikan kemanfaatan untuk orang lain, menolong orang lain, maka dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Ini contoh. Dulu saya awalnya
dalam mengajar membuat buku panduan. Saya sebarkan ke jamaah. Tapi saya berpikir supaya manfaatnya lebih banyak lagi, lebih banyak orang lagi bisa mengakses. Sehingga saya bekerja sama penerbit, menerbitkan buku. Dan alhamdulillah, buku pertama yang saya terbitkan, bekerja sama dengan penerbit, sampai sekarang alhamdulillah sudah dicetak sampai 8 kali. Dan saya tidak menyangka bahwa itu akan laku dan banyak dibeli oleh masyarakat. Karena niat awal saya untuk memberikan kemanfaatan lebih banyak lagi kepada banyak orang. Bisa jadi itu yang menjadikan buku saya banyak dibeli orang. Tetapi ketika saya menikmati hasil dari penjualan buku dan mendapat royalti, maka ketika membuat buku berikutnya, buku kedua, niat saya sudah mulai melenceng. Ada kecenderungan membuat buku untuk mendapatkan royalti. Maka yang terjadi adalah buku kedua saya kurang laku. Nah, artinya di sini terjadi bahwa ketika niat kita sudah mulai melenceng, kita harus luruskan lagi niatnya untuk memberikan kemanfaatan, berbagi ilmu, misalnya membuat buku, atau kita menjual buku, berbagi ilmu, menyebarkan manfaat yang seluas-luasnya untuk orang lain. Maka kalau kita luruskan niat, insya Allah nanti Allah akan mudahkan jalannya. Dan tidak hanya keuntungan duniawi yang kita dapat, insya Allah juga keuntungan akhirat berupa pahala, dan itu menjadi bekal kita untuk masuk surganya Allah. Maka saya teringat kata Kiai saya dulu, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi almarhum, tajdidun niyah, kata beliau. Jadi kita harus selalu memperbaiki niat dalam menjalani aktivitas. Bisa jadi di awal niat kita lurus, tapi di tengah jalan bisa jadi niat kita melenceng. Maka kita harus selalu perbaharui niat kita untuk mencari pahala, mendapat ridho Allah, dan mudah-mudahan nanti dengan niat kita lurus, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Luruskan niat, tujuannya untuk mencari ridho Allah, mendapat pahala, dan pada akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surganya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.